Selamat siang anak-anak, dimanapun kalian berada. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di video sebelumnya kan kita udah membahas materi induksi matematika. Selanjutnya kita akan membahas materi induksi matematika terhadap keterbagian. Induksi matematika terhadap keterbagian, cara mencari pembuktiannya itu sama seperti kemarin. Tetap menggunakan 3 hal, yaitu saat n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k tambah 1. Jadi ketiga hal ini digunakan dalam induksi matematika terhadap keterbagian. Jadi supaya lebih paham, kita bisa lihat pada contoh soal. Buktikan bahwa 3 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 8. Pertama-tama kita uji bahwa saat n sama dengan 1. Jadi kita ganti nilai n-nya itu menjadi 1. Menjadi 3 pangkat 2 kali 1 kurang 1. Seperti ini. 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, karena pada soal dinyatakan harus habis dibagi 8, kan hasilnya ini kan 8. 8 itu kan habis dibagi dengan 8. Sehingga pernyataan untuk saat ini n sama dengan 1 bernilai benar. Selanjutnya adalah n sama dengan k. Kita ganti nilai n-nya itu menjadi k. Menjadi 3 pangkat 2k kurang 1. Jadi kita asumsikan pernyataan untuk n sama dengan k bernilai benar. Kemudian n sama dengan k tambah 1. Nilai n-nya itu kita ganti menjadi k tambah 1. Tinggal kita kalikan ke dalam. 2 kali k dan 2 kali 1. Jadi bentuknya jadi seperti ini. 3 pangkat 2k tambah 2 kurang 1. Masih ingat dengan sifat eksponensial? Di mana a pangkat m tambah n sama dengan a pangkat m kali a kali n. Kenapa harus ada sifat ini? Karena agar 3 pangkat 2k tambah 2 ini bisa menyerupai yang ini, yang ibu lingkari. Nah, kalau kita ubah itu kan di sini belum serupa dengan yang 3 pangkat 2k kurang 1. Nah, bagaimana caranya supaya serupa? Kita harus pandai mengolah supaya bisa berbentuk 3 pangkat 2k kurang 1. Di sini kan ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. Berarti kita harus mencari yang nilainya 9. Agar 3 pangkat 2k kali 3 pangkat 2 kurang 1 serupa dengan 3 pangkat 2k kurang 1. Nah, di sini ada 3 pangkat 2k kali 3 pangkat 2 kurang 1 tambah 8 kurang 8. Kenapa harus 8 kurang 8? Karena nanti kita harus membuat 3 pangkat 2 di sini 9. Kan min 1 dengan min 8 hasilnya min 9. Kenapa di sini harus plus 8 dan plus 8 dan minus 9? Karena 8 kurang 8 itu kan 0. Jadi sebenarnya di sini 8 kurang 8 ini hanya untuk membantu menjumlahkan hasilnya. Hanya untuk membantu membuat datanya itu supaya membantu kita. Nah, jadi hasilnya menjadi seperti ini. 3 pangkat 2k kali 9 kurang 9 tambah 8. Min 9-nya ini kita buat menjadi di depan. Agar bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini hasilnya yang di garis bawahi sama-sama yang di bawah. Kalau misalnya kita kalikan ke dalam 9 kali 3 pangkat 2k dan 9 kali min 1. Kan hasilnya sama aja. Nah, kan sudah serupa bentuknya yang 3 kali pangkat 2k
kurang 1 sudah sama. Berarti itu sudah pasti habis dibagi 8. Kemudian tinggal bagian penjumlahannya. Kan kebetulan di sini 8. Jadi 8 itu pasti sudah habis dibagi 8. Jadi karena untuk N sama dengan K tambah 1 habis dibagi 8 pasti bernilai benar. Nah, karena ketiga-tiganya ini benar, maka pernyataan untuk soal ini 3 pangkat 2N kurang 1 habis dibagi 8 bernilai benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas induksi matematika terhadap pertidaksamaan. Perlu diingat kembali kalau induksi matematika terhadap deret dan induksi matematika terhadap keterbagian, untuk mencari pembuktiannya, langkah-langkahnya yaitu saat N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K tambah 1. Nah, kalau untuk induksi matematika terhadap pertidaksamaan, ini ada satu perbedaannya, yaitu di langkah pertama, untuk nilai N-nya tergantung pada permintaan soal. Sedangkan untuk langkah kedua dan langkah ketiganya sama dengan pembuktian induksi matematika terhadap deret dan keterbagian. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita mengingat sifat pertidaksamaan, karena ini akan sangat berguna untuk membuktikan N sama dengan K tambah 1. Adapun sifat pertidaksamaannya adalah yang pertama, A kurang dari atau sama dengan B. Jika kita tambah suatu konstanta di ruas kiri dan kanan, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Misalkan 5 kurang dari atau sama dengan 10. Jika kita sama-sama tambahkan konstanta 2 di kedua ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita tambahkan 2. Itu tidak akan mempengaruhi tanda pertidaksamaannya. 5 tambah 2 itu kan 7. 10 tambah 2 adalah 12. Jadi 7 kurang dari atau sama dengan 12. Kan memang benar 7 itu kurang dari atau sama dengan 12. Nah, sifat yang kedua, A kurang dari atau sama dengan B. Jika kita beri perkalian yang sama di kedua ruas, itu juga tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Misalkan 6 kurang dari sama dengan atau sama dengan 8. Jika kedua ruas sama-sama kita kalikan 3, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. 6 kali, misalnya di kedua ruas sama-sama kita kalikan 3. 6 kali 3 kan 18. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi 18 itu benar kurang dari atau sama dengan 24. Jadi walaupun sama-sama kita kalikan, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Nah, ini sifat yang ketiga. Jika A kurang dari atau sama dengan B, kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C. Jika kita ambil bagian awal dan akhirnya saja, itu tidak akan mempengaruhi tanda pertidaksamaannya. Misalkan 4 kurang dari atau sama dengan 6, kurang dari atau sama dengan 10. Jika kita ambil 4 dan 10-nya, itu juga tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Kan memang benar bahwa 4 kurang dari atau sama dengan 10. Kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa 2 pangkat N kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat N kurang 2 untuk semua bilangan asli N lebih dari atau sama dengan 5. Nah, berarti di soal sudah dinyatakan bahwa N minimal 5. Untuk pembuktian pertama, N harus 5. Kemudian kita ambil soalnya, N-nya itu kita ganti menjadi 5. Jadi bentuknya 2 pangkat 5 kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat
5 kurang 2. Menjadi 2 pangkat 5 itu kan 32. 32 kurang 3, 29. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi benar bahwa 29 lebih dari atau sama dengan 8. Jadi pernyataan untuk ini yang N sama dengan 5 bernilai benar. N sama dengan K. Kita ganti nilai N-nya itu menjadi K. Jadi bentuknya adalah 2K kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K kurang 2. Jadi kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian untuk N sama dengan K tambah 1. Kita ubah nilai N itu menjadi K tambah 1. Jadi 2 pangkat K tambah 1 kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 dikurang 2. Nah, sampai sini kita masuk ke langkah kedua, di mana pernyataan yang kita asumsikan benar tadi itu kita gunakan untuk menyatakan persamaan 2 pangkat K tambah 1 kurang 3 agar menyesuaikan bentuknya seperti ini. Nah, kita salin asumsi yang kita anggap benar tadi ini. Coba perhatikan, 2 pangkat K tambah 1 kurang 3 lebih dari 2 pangkat K kurang 1. Nah, yang kita punya kan 2 pangkat K kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K kurang 2. Nah, kan ada yang kurang. Di situ ada tambah 1 sedangkan yang satunya lagi enggak. Agar di sini bisa kita tambah 1, kedua ruas sama-sama kita kali 2. Ini. Kemudian kita operasikan menjadi bentuk seperti ini. 2 kali 2 pangkat K kurang 6. 6-nya itu dari 2 kali min 3. Lebih dari atau sama dengan 2 kali 2 pangkat K kurang 2. Nah, ingat ke sifat pertidaksamaan tadi, di mana jika suatu baris yang sama dan dikalikan itu pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, pangkatnya itu kan bisa kita jumlahkan jika basis pengalinya itu sama nilainya. Jadi seperti ini bentuknya. 2 pangkat K tambah 1 kurang 6 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 dikurang 2. Jadi seperti ini. 2 pangkat K tambah 1 kurang 6 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Nah, karena di soalnya itu kan min 3, yang kita punya adalah min 6, maka bisa kita pecah menjadi 2 pangkat K tambah 1 dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Nah, pernyataannya ini benar walaupun min 3 ini kita keluarkan. Jadi karena ketiganya sudah benar, pernyataan ini bahwa bernilai benar, maka pernyataan untuk soal ini terbukti benar. Sekianlah video pembelajaran untuk hari ini. Jika kalian ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan sama ibu. Sekian dan terima kasih.